Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara melakukan registrasi akun dan submit artikel ke jurnal. Nah, penjelasan ini tuh cocok untuk mahasiswa yang baru pertama kali ingin mengirim artikel atau jurnal mereka. Langkah pertama tentu saja kita harus menyiapkan laptop dan pastikan jaringan internet stabil agar proses berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan membuka browser seperti Chrome ya. Saya menggunakan Chrome. Kita buka. Nah, kemudian setelah membuka Chrome ini kita bisa mengetikkan Sinta. Sinta Kemendikbud.go.id. Oke, kita masuk ke dalam Sintanya. Nah, baik teman-teman, saat ini saya sudah yang nama Sintanya. Jadi, mengapa saya mencari jurnal melalui Sinta? Karena Sinta ini merupakan portal yang digunakan untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia, mulai dari terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi di sini tuh kita gampang mencari jurnal-jurnal yang kita inginkan. Nah, setelah halaman Sinta terbuka, kita bisa mulai mencari jurnal yang sesuai dengan bidang penelitian atau artikel yang kita miliki. Misalnya penelitian tentang pendidikan, maka kita dapat memilih bidang education atau pendidikan. Teman-teman juga bisa mencari jurnal berdasarkan tema tertentu seperti pendidikan dasar, pendidikan bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kita bisa juga melakukan filter berdasarkan peringkat jurnal. Oke, kita mulai ya filternya. Contohnya, kita mau menggunakan jurnal yang Sinta berapa di sini, kemudian subjeknya, fokusnya pada apa. Nah, untuk mahasiswa yang baru pertama kali submit artikel, biasanya disarankan memilih jurnal Sinta 3, Sinta 4, atau Sinta 5 yang sesuai dengan tema penelitiannya dan ketentuan kampusnya. Oke, di sini saya akan coba menggunakan Sinta 4 dan Sinta 5 dan juga Edu. Nah, kita bisa langsung memfilter jurnal yang kita pilih ini. Nah, baik teman-teman, ini sudah terfilter sesuai dengan tema yang kita pilih tadi, yaitu Sinta 4, Sinta 5, dan Education. Oke, sekarang kita akan mencari jurnal yang cocok sesuai dengan artikel kita, karena artikel atau tema pendidikan. Jadi saya tadi memilih Education ini teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita pilih di jurnal mana saja sih, atau di jurnal mana yang cocok untuk kita menerbitkan artikel kita. Di sini banyak sekali ya pilihan jurnal yang dapat kita gunakan untuk menerbitkan artikel kita. Di sini juga banyak pilihannya, kita bisa sampai lagi dan juga banyak lainnya. Oke, di sini saya mungkin akan mencoba di jurnal yang ini ya, yang edukatif. Kita masuk. Nah, di sini saat kita menekan itu kita tidak langsung masuk ke dalam website jurnalnya, tapi di sini kita perlu mengklik di bagian ini agar kita langsung masuk ke dalam website jurnalnya. Oke, kita coba klik.
Nah, di sini langsung masuk ya ke website dari jurnalnya. Nah, jadi kita baca dulu tentang jurnal. Untuk mengetahui apa saja yang terkait tentang jurnal ini. Nah, ini contohnya yang penting ya. Saat kita ingin menyambit sebuah artikel atau tulisan kita harus mengetahui di jurnal mana yang pas tempat kita mensambitnya. Kemudian kita lihat di sini jurnal ini tuh terbit 3 kali setahun, yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Nah, karena bulan April itu sudah lewat, jadi kita bisa masuk ke dalam bulan Agustus ini ya teman-teman. Jadi kita harus tuh memilih jurnal yang sesuai dengan kapan atau waktu untuk kita dapat mempublishnya. Jadi tidak kelewatan ya, atau tidak terlalu lama. Nah, di sini berarti kita bisa masuk ke dalam publikasi di bulan Agustusnya. Nah, selanjutnya yang bagian penting yang kita lihat di dalam jurnal ini adalah fokus dan cakupannya, apakah sesuai dengan tulisan yang kita buat. Nah, di sini jurnal ini adalah jurnal penelitian akses terbuka yang dimulai oleh rekan sejawat dan diterbitkan oleh Universitas Hamzah Wadi. Jadi di sini fokusnya itu ada pada menerima dan mengakui makalah penelitian hasil teoritis dan empiris berkualitas tinggi, studi kasus, makalah ulasan, tujuan pustaka, ulasan buku, kerangka konseptual, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan fokus dan cakupan ini sesuai dengan karya yang sudah kita tulis. Oke. Kemudian selain itu yang penting kita juga harus memeriksa biaya dalam penerbitan ini. Kita cek di sini ya. Biasanya di sini tuh di bagian kanannya tuh lengkap agar kita mengetahui apa saja sih kebijakan terkait jurnal ini. Kita coba melihat ini. Nah, jadi di sini yang seperti kita lihat, jadi biaya untuk pengiriman artikelnya itu kita gratis ya, tidak perlu membayar. Nah, kecuali yang untuk biaya publikasinya itu kita dapat membayar dengan harga 500.000 rupiah. Jadi kita bisa menyiapkan dulu ya. Setelah melihat harganya ini, kita bisa menyiapkan biayanya untuk proses penerbitannya jika artikelnya nanti sudah lolos dan dapat diterbitkan. Nah, baik, setelah dari sini yang paling penting tentunya kita saat menyambit suatu artikel, kita tentu harus menyesuaikan template dari jurnal yang kita pilih. Nah, di sini contohnya kita melihat template ketentuan untuk jurnal ini. Kita bisa melihat di bagian sini, kita geser ke bawah terus. Nah, di sini ada jurnal template-nya. Kita bisa buka ya dia dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat apa saja sih aturan template untuk jurnal ini. Jadi seperti ini, judul menggunakan huruf kapital di setiap kata. Jika ada penggunaan bahasa Inggris harus cetak miring. Kemudian abstraknya, angkanya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi artikel yang akan kita submit harus disesuaikan dengan template dari jurnal ini, karena itu adalah aturannya. Oke, baik, tadi sudah semuanya. Sekarang kita coba untuk registrasi masuk ke dalam jurnal ini. Nah, di sini kita coba
kembali ke home dulu ya teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa langsung melihat halaman registrasinya di bagian atasnya, di register atau login. Jika teman-teman sudah memiliki akun, tentu saja bisa langsung login. Tetapi jika memang belum mempunyai dan membuat akun, kita bisa register terlebih dahulu. Kita langsung mengklik saja yang register. Nah, kemudian masuk ke halaman register. Nah, setelah kita masuk ke halaman register atau daftar, akan muncul beberapa kolom yang wajib diisi. Nah, kolom yang wajib diisi biasanya ditandai dengan tanda bintang seperti ini. Oke. Nah, pada bagian profil terdapat kolom nama depan. Nah, pada bagian ini silakan isi dengan nama depan teman-teman. Contohnya di sini saya isi dengan nama saya, yaitu Haliza. Kemudian nama belakang, nama keluarga, maksud saya adalah nama keluarga. Nama keluarga ini bisa diisi dengan nama belakang atau nama tambahan. Contohnya nama saya adalah Haliza namanya, tetapi nama belakang ini tidak harus ya, karena tidak ada tanda titiknya. Kemudian kita lewati untuk nama keluarga, boleh tidak diisi karena tidak ada tanda bintangnya. Kemudian untuk afiliasi, nah pada bagian ini isi dengan asal institusi atau kampus. Contohnya di saya adalah Universitas Mataram. Kemudian kita akan memasukkan kontak telepon. Oke, kita sudah mengisi kontak telepon. Kemudian negaranya kita cari Indonesia. Masukkan email. Lanjut ke nama belakang. Setelah nama belakang, yaitu kita memasukkan kata sandi. Oke, di sini saya sudah memasukkan kata sandi dan kata sandi ulangi kata sandi yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita klik saja setuju ya teman-teman. Kemudian kita klik I'm not a robot. Nah, kemudian kita akan coba daftar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan ya alhamdulillah kita sudah dapat registrasi ke jurnal ini. Oke, kita berhasil registrasi. Kemudian selanjutnya gimana sih untuk kita akan masuk terkait bagaimana sih cara untuk mengirim artikel yang telah kita buat atau mensubmitnya. Oke, di sini sudah ada di halaman home. Kemudian di bagian kanan ini terdapat make submission. Jadi kita langsung tekan saja teman-teman. Nah, di bagian ini karena kita akan memasukkan atau mengirim artikel baru, kita langsung saja menekan yang di bagian sini, make a new submission. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke halaman untuk mensubmit artikel kita. Oke, di sini kita lihat saja apa sih aturannya. Di sini kita bisa langsung klik saja jika sudah sesuai. Terus kita masukkan komentar untuk editor. Oke, saya akan buat terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saya sudah buat komentar untuk editor. Kemudian langsung kita klik yes, save and continue.
sesuai dengan template dari jurnal ini. Di sini saya sudah menyiapkan artikel yang sesuai. Open. Oke, di sini sudah selesai. Kita lanjut ke save and count. Di sini ada enter metadata. Nah, di sini ada bagian-bagian yang wajib diisi. Jadi bagian-bagian yang wajib diisi ini ditandai dengan tanda petik. Ada tanda bintang ya. Oke, saya akan mengisi dulu bagian-bagian ini. Nah, baik teman-teman, saya sudah mengisi setiap bagian. Mulai dari judulnya yaitu efektivitas penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa sekolah rendah. Kemudian artinya sudah diisi, keywordnya dan juga referensi. Kita lanjut save and continue. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, jika sudah pasti yang kita kirim selanjutnya itu kita bisa konfirmasi lagi ya dengan tekan ini untuk finish selanjutnya. Lanjut. Nah, kita langsung tekan ini saja jika sudah yakin. Dan oke, masih loading teman-teman. Dan ya, akhirnya kita berhasil untuk mensubmit artikel yang sudah kita buat. Oke, bisa lihat di sini teman-teman. Submission complete. Jadi apa yang telah disusun selanjutnya? Jadi nanti artikel kita akan dicek di video, kemudian nanti akan ada pemberitahuan masuk ke dalam email kita. Oke, mungkin segini saja penjelasan saya terkait bagaimana sih cara registrasi ke jurnal, kemudian apa saja sih yang penting kita lihat sebelum melakukan atau mengambil artikel di dalam jurnal. Apa sih aturan dalam jurnalnya, bagaimana fee atau pembayarannya, dan lain sebagainya, dan juga bagaimana sih cara mengambil artikel yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.